Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Oke mas bro, kita lanjutkan kembali alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang Hidari, yang masih berusaha keras untuk menghadapi seorang Kashin Koji. Terlihat mereka masih saling jual beli pukulan, dan saling beradu kekuatan. Kemudian terlihat, Hidari dan Kashin Koji berdiri saling berhadapan. Terlihat lokasi pertempuran, yang sudah hancur karena efek kekuatan dari mereka. Mata mereka saling menatap penuh kebencian dan determinasi. Lalu Hidari mengaktifkan mata Rinnegan-nya kembali, dan memberikan kemampuan luar biasa termasuk Amenote Jikara. Terlihat Hidari dengan cepatnya, perpindahan tempat seketika, lalu kemudian Hidari mengaktifkan teknik Chibaku Tensei. Terlihat juga Kashin Koji, yang langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu, untuk memanggil seekor katak raksasa, yang mirip dengan Gamabunta. Kemudian Kashin Koji memulai kembali pertarungan mereka dengan serangan Katon, bola api yang besar, akan tetapi dengan mudahnya Hidari mampu menghindari serangan api Koji, dengan menggunakan teknik Amenote Jikara untuk berpindah tempat seketika. Pertarungan semakin intens ketika keduanya mulai menggunakan jutsu yang lebih kuat. Hidari yang sudah kesal dengan mereka, lalu Hidari masuk kembali ke dalam mode Susanoo-nya. Hidari menggunakan Susanoo, menciptakan sosok raksasa bersenjata panah indra. Lalu Hidari berkata, akan kuhabisi kalian semua di tempat ini, dan akan kujadikan kalian pohon dewa. Kashin Koji merespons dengan Senpo Goemon, teknik minyak api Sage. Kashin Koji kemudian mengisi area dengan api yang menyala-nyala. Koji lalu berkata, kau, takkan kubiarkan untuk membuat kerusakan lagi di desa ini. Hidari lalu memutuskan untuk menggunakan Chibaku Tensei, menciptakan inti gravitasi dan menarik segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk Kashin Koji. Akan tetapi Kashin Koji dengan cepat merapal Sage mode, meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara signifikan, dan mencoba menyerang balik dengan Rasengan yang diperkuat. Hidari yang menyadari serangan tersebut, langsung mengaktifkan sebuah kirin dan langsung diarahkan ke arah Kashin Koji. Lalu Koji yang menerima serangan tersebut, sontak menonaktifkan Rasengan miliknya, dan membuat bayangan untuk menghindari serangan kirin tersebut. Sakura, Konohamaru, Sarada dan yang lainnya, hanya bisa menonton pertarungan mereka saja, dikarenakan tubuh mereka yang masih belum pulih. Terlihat Hidari yang sedikit lengah, dengan tiba-tiba saja, sebuah pukulan keras menghantam pertahanan Susanoo milik Hidari, sehingga membuat keretakan di bagian Susanoo milik Hidari. Kemudian Hidari yang melihat Susanoo miliknya, terkena serangan yang secara tiba-tiba, langsung melihat ke arah serangan itu berasal. Ternyata serangan tersebut berasal dari serangan mantan seorang Hokage, yakni Nona Tsunade. Semua orang yang menyaksikan kedatangan Tsunade, sontak saja terkejut sekaligus merasa senang dan terbantu. Sakura, yang melihat gurunya datang lalu berkata, Nona Tsunade, kenapa kau bisa berada di tempat ini? Aku sungguh tidak percaya jika ini memang dirimu. Sedangkan yang lain, hanya melihat dan tidak bisa berkata-kata lagi. Kashin Koji yang melihat Tsunade, kemudian tersenyum dan terlihat senang jika legenda Sannin tersebut, mau bekerja sama dengan dirinya untuk melawan para Shinju tersebut. Hidari yang melihat kedatangan Tsunade, terlihat sangat kesal dan ingin sekali cepat-cepat menghabisi mereka semua. Kemudian Hidari mengarahkan panah indra ke arah Tsunade, dengan cepat anak panah tersebut, melesat menuju Tsunade. Koji langsung melindungi Tsunade dengan menggunakan elemen tanah, membuat tanah menjadi sebuah perisai. Akan tetapi pertahanan tersebut mudah saja ditembus anak panah Susanoo Hidari. Sebelum anak panah tersebut menghancurkan pertahanan Koji, tetapi Koji sudah lebih dulu membawa Tsunade menghindar. Hidari yang tak melihat dan tidak menyadari ada bahaya lain, tiba-tiba saja sebuah pedang tajam, menembus Susanoo dari keretakan yang dibuat Tsunade sebelumnya. Hidari yang melihat pedang tajam tersebut, yang berada tepat di depan matanya, sontak saja langsung mengubah tangannya menjadi besi, dan menahan tusukan dari pedang tersebut.
Hidari lalu berkata, "Sialan, pedang siapakah ini? Pedang ini hampir saja membuat luka di wajahku." Terlihat Susanoo milik Hidari yang sudah mulai rapuh, dan tiba-tiba saja, Hidari keluar dari Susanoo miliknya. Dan kita diperlihatkan sebuah nostalgia, dengan ketiga legenda Sannin, yang sudah berkumpul dan siap bertarung bersama. Hidari lalu berkata, "Wah, rupanya legenda Sannin, yang banyak dibicarakan orang, semua sudah berkumpul di tempat ini. Tetapi sungguh disayangkan, kalian akan tutup usia di tanganku." Tsunade lalu berkata, "Diam kau, jangan harap makhluk sepertimu bisa mengalahkan kami dengan mudah." Orochimaru lalu berkata, "Kau mirip seperti Sasuke, dan matamu itu, sungguh sangat membuatku ingin segera memilikinya." Hidari yang mendengar perkataan mereka, seketika saja mengaktifkan teknik Bansotain, dan menarik Orochimaru ke arah Hidari. Akan tetapi Orochimaru yang menyadari hal tersebut, langsung berpindah dari mulut ular ke tempat yang lain. Hidari kemudian memanggil kembali patung Gedomazo, dan bersiap untuk serangan berikutnya. Koji, Tsunade dan Orochimaru, lalu mengaktifkan teknik Kuchiyose mereka, dan terlihat katak, sifut, dan ular keluar dari teknik tersebut. Pertarungan antara tiga legenda Sannin, dan Shinju Hidari baru saja akan dimulai. Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada seorang Kankuro, yang sudah dibawa oleh shinobi medis menuju rumah sakit Tsunagakure. Terlihat Kankuro, yang masih merasa kesakitan, akibat serangan dari Otsutsuki baru tersebut. Kemudian salah satu shinobi Tsunagakure, melaporkan kejadian itu kepada Kashikage Gaara. Di kantor Kage, terlihat Kashikage Gaara, sedang berbicara melalui telepon dengan Shikamaru. Kemudian Shikamaru berkata, "Tuan Kashikage, kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu shinobi Komogakure, bahwa desanya mendapat serangan dari buronan desa Konoha, buronan itu juga sempat bertarung dengan Raikage Darui. Tuan Gaara, saya selaku Hokage sementara, meminta bantuan Anda jika buronan yang kami cari memasuki desa Tuan, mohon untuk bersedia menghubungi pihak Konoha." Kashikage Gaara, yang mendengar informasi tersebut, kemudian langsung menyetujui permintaan dari Shikamaru. Lalu Gaara berkata, "Baik Shikamaru, Tsunagakure akan dengan senang hati membantu Konoha, dan informasi ini akan segera saya sebar, di berbagai pelosok desa Tsunagakure." Setelah percakapan mereka berhenti, Kashikage Gaara, terlihat sedikit khawatir jika buronan tersebut memasuki desa Tsunagakure, dan membuat kerusakan di desa mereka. Lalu kemudian salah satu shinobi tersebut, memasuki kantor Kashikage, dan mulai melaporkan kejadian, yang menimpa desa mereka. Shinobi tersebut berkata, "Tuan Kashikage, gawat Tuan, Kankuro mendapat serangan oleh dua makhluk yang sepertinya bukan dari planet bumi, dan makhluk itu terlihat seperti seorang Otsutsuki." Gaara lalu sontak kaget, mendengar informasi tersebut dan dia berkata, "Apa? Kankuro mendapat serangan dua Otsutsuki? Sialan, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari desa Tsunagakure ini?" Lalu Gaara melanjutkan perkataannya kembali, "Kalian semua perketat pertahanan, dan buat pengawasan lebih kompeten lagi." Kemudian Gaara terlihat memberitahukan kepada para shinobi Tsunagakure, tentang informasi yang sudah disampaikan oleh Shikamaru, dan terlihat semua shinobi, mulai berbenah dan memperkuat pertahanan desa mereka. Gaara lalu berkata, "Hari ini, kita menghadapi ancaman yang mungkin menguji kekuatan dan ketahanan kita sebagai shinobi desa Tsunagakure. Berita telah sampai kepada saya, bahwa ada buronan dari Konoha yang sudah membuat kerusakan di desa Komogakure, dan mungkin saja buronan itu berusaha untuk memasuki desa kita juga." Kemudian shinobi tersebut berkata, "Kashikage, apa yang harus kami lakukan untuk mencegah ini?" Gaara menjawab, "Kita harus memperkuat pengawasan di semua pintu masuk desa, tidak ada yang boleh lewat tanpa pemeriksaan yang ketat." Shinobi tersebut lalu melanjutkan pertanyaannya kembali, "Tuan, bagaimana jika buronan Konoha itu berhasil masuk ke desa kita?" Gaara lalu menjawab, "Jika itu sampai terjadi, maka kita harus bersiap dan bertarung untuk menghentikan dia, dan kita harus berjuang demi kedamaian desa Tsunagakure." Lalu terlihat para shinobi Tsunagakure, mulai mendapatkan mental bertarung setelah mendapatkan instruksi dari Kashikage mereka. Gaara lalu berkata dalam hatinya, "Sialan, siapakah sebenarnya dua makhluk itu, yang sudah menyerang desa dan membuat kerusakan di desa ini? Aku harus waspada dan berhati-hati, untuk semua kemungkinan yang bisa saja terjadi." Kemudian adegan berpindah dulu, kepada seorang Sugetsu, yang berada di sebuah laboratorium milik Orochimaru.
Sebelumnya Sugetsu telah mendapatkan tugas dari Orochimaru, untuk menjaga dan meneliti sebuah sampel, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Orochimaru. Terlihat Sugetsu, yang terus meneliti dan terus mengamati sampel tersebut. Sugetsu lalu berkata, "Sial, aku sama sekali tidak bisa tahu sebenarnya sampel apa yang sedang diteliti Tuan Orochimaru ini." Terlihat Suigetsu, yang memfokuskan untuk melihat ke tabung dengan penasaran, lalu dia berkata kepada Karin dengan berkata, "Karin, kau pernah lihat sesuatu seperti ini sebelumnya?" Lalu Karin menjawab, "Tidak, Suigetsu, Tuan Orochimaru tidak memberitahuku apa-apa tentang sampel ini sebenarnya." Sugetsu lalu berkata, "Serius, kau biasanya tahu segalanya tentang apa yang terjadi di sini?" Karin menjawab, "Aku juga penasaran, tapi Tuan Orochimaru memberi instruksi yang sangat jelas. Kita hanya harus menjaga dan meneliti tanpa banyak bertanya." Suigetsu menatap Karin dengan curiga, lalu berkata, "Kau yakin tidak ada yang kau sembunyikan dariku?" Karin yang mendengar itu sontak kesal, lalu menjawab, "Suigetsu, kalau aku tahu, aku pasti sudah memberitahumu. Tapi ini berbeda, bahkan aku tidak bisa mendeteksi apapun dengan kekuatan sensoriku." Sugetsu lalu berkata kembali kepada Karin, dengan berkata, "Mungkin kita harus membukanya dan melihat apa yang ada di dalam tabung ini." Karin menjawab, "Jangan bodoh, Suigetsu, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi kalau kita melanggar perintah Orochimaru." Sugetsu yang mendengar perkataan Karin, lalu menghela nafasnya dan berkata, "Aku hanya benci tidak tahu apa yang sedang kita hadapi di sini, Orochimaru selalu punya rencana rahasia." Terlihat Karin yang merasa setuju dengan apa yang dikatakan Sugetsu, lalu dia berkata, "Aku juga merasa ada sesuatu yang besar di balik ini semua, tapi sampai saatnya tiba, kita harus bersabar dan menjalankan tugas kita dengan baik." Terlihat Sugetsu, yang memahami perkataan Karin, lalu Sugetsu berkata kembali kepada Karin dengan berkata, Ya, tapi jika sesuatu keluar dari tabung ini dan mencoba membunuh kita, aku akan menyelamatkanmu." Karin yang mendengar perkataan Sugetsu, kemudian Karin terlihat tersenyum dan berkata, "Kita berdua tahu kalau kita bisa mengatasi apapun, Suigetsu." Kemudian Sugetsu meminta Karin, untuk memastikan sampel tersebut menggunakan teknik sensornya, lalu Sugetsu berkata, "Karin, coba kau aktifkan teknik sensorimu lagi, mungkin kita bisa mengetahui sesuatu." Lalu Karin menutup mata dan mengaktifkan teknik sensornya, dan dia berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya." Kemudian Karin membuka matanya dengan wajah bingung seolah-olah dia tidak bisa sama sekali mendeteksi sampel tersebut. Lalu Karin berkata, "Aneh, aku tidak merasakan apapun, seolah-olah tabung ini benar-benar kosong." Kemudian Suigetsu yang mendengar penjelasan dari Karin, sontak terkejut, lalu dia berkata, "Apa maksudmu? Tidak ada cakra, tidak ada kehidupan, apa maksudmu itu?" Lalu Karin menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak ada sama sekali, ini seperti tabung ini menyembunyikan semua yang ada di dalamnya dari deteksi sensoriku." Suigetsu merasa cemas, dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Karin. Lalu Suigetsu berkata, "Orochimaru benar-benar menyembunyikan sesuatu yang besar di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kemudian Karin berpikir sejenak, dan menjawab, "Kita tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya, kita jaga sampel ini dan tetap waspada. Mungkin nanti Tuan Orochimaru akan memberi kita petunjuk lebih lanjut." Terlihat Suigetsu mengangguk dan setuju, lalu dia berkata, "Baiklah, tapi kita harus terus berusaha mencari tahu, aku tidak suka berada dalam gelap seperti ini." Karin dengan tekad kuat lalu menjawab, "Setuju, kita akan melakukan yang terbaik untuk menjaga sampel ini dan mencari tahu apa yang Tuan Orochimaru sembunyikan." Mereka berdua kembali fokus pada tugas mereka, menjaga dan meneliti sampel misterius dengan rasa ingin tahu dan ketidakpastian yang terus menggelayuti pikiran mereka. Adegan kemudian berpindah dulu, kepada seorang Boruto, yang sedang berbicara kepada Momoshiki, yang ada di dalam bawah sadarnya. Terlihat Boruto merasa kepikiran tentang ucapan Momoshiki sebelumnya, yang mengatakan jika dia merasakan sebuah energi besar, yang berkaitan dengan bangsa Otsutsuki. Boruto terlihat duduk di sebuah pohon, dengan wajah penuh keraguan dan ketakutan. Lalu Boruto berkata, "Momoshiki, apakah kamu mendengarku?" Momoshiki kemudian muncul dalam bawah sadar Boruto, lalu Momo menjawab, "Iya Boruto, apa yang kamu inginkan anak manusia?" Kemudian Boruto menatap Momoshiki dengan serius. Boruto berkata, "Ucapanmu waktu itu,
tentang esensi besar dari bangsa Otsutsuki yang sama seperti dirimu. Apa maksudmu? Apakah ada ancaman lain yang akan datang, Momoshiki? Lalu Momo tertawa kecil, dan menjawab pertanyaan dari Boruto dan berkata, kamu masih memikirkannya ya anak bodoh. Esensi besar itu memang nyata Boruto, dan tidak hanya satu, melainkan beberapa. Boruto yang mendengar itu sontak terkejut, dan Boruto berkata, beberapa, apakah mereka semua sekuat dirimu? Momo lalu menjawab, lebih kuat, lebih licik, dan lebih kejam. Bangsa Otsutsuki memiliki banyak individu yang mengincar dunia ini. Mereka melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh energi yang bisa dimanfaatkan. Terlihat Boruto yang menggenggam tangannya dengan erat, dan berkata, jika mereka datang, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menghentikan mereka? Momoshiki kemudian menjawab dan berkata, kamu berpikir bahwa kamu bisa menghentikan Otsutsuki itu? Mereka bukan hanya musuh biasa Boruto. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasimu, akan tetapi mungkin jika kau bisa mengendalikan kekuatan mata Joganmu itu, kau mungkin saja bisa mengalahkan mereka. Lalu Boruto, dengan tekad kuat, kami akan menemukan cara, dan saya akan mencoba melatih mata ini, hingga momen itu tiba, dan kami tidak akan membiarkan dunia kami hancur begitu saja. Momoshiki, terlihat tertawa keras, keyakinanmu itu mengagumkan, tetapi apakah itu cukup? Setiap kali kamu menggunakan kekuatanmu, aku semakin dekat untuk mengambil alih tubuhmu. Apa kamu siap menanggung risiko itu? Kemudian Boruto menggigit bibirnya, namun tetap berdiri teguh, dan berkata, aku tidak punya pilihan lain. Jika itu satu-satunya cara untuk melindungi orang-orang yang aku cintai, maka aku akan melakukannya. Lalu Momoshiki memandang Boruto dengan tatapan dingin, dan berkata, baiklah, anak manusia, kita akan lihat sejauh mana tekadmu bisa membawamu, tapi ingat ini, setiap kekuatan besar datang dengan harga yang harus dibayar, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Boruto menjawab dengan tegas, aku tidak akan menyesal, ini adalah jalanku sebagai seorang shinobi. Momoshiki kemudian menghilang dalam bayangan, suara tawanya terdengar menggema, sambil berkata, kita lihat saja, Boruto, kita lihat saja. Terlihat Boruto, yang masih berdiri kokoh di bawah pohon tersebut, dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, ini adalah janji seorang shinobi. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.